Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para siswa, para siswi yang insyaallah Allah muliakan, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Allah berikan nikmatnya kepada kita mampu mensyukurinya. Sebab janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wallahu a'lam bimuradi. Jikalau kamu mampu bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku tambah kenikmatanku. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatku, kata Allah, maka tunggulah siksaku yang amat pedih. Alhamdulillah. Maka dari itu, salah satu kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari Jumat yang penuh berkah ini. Niatkan dalam hati dari rumah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara prosesnya wasilah kita belajar ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Karena ilmu itu penting dalam hidup. Karena manusia mulia itu dengan ilmu. Bil ilmi yasudul mar'u. Nabi katakan dengan ilmu manusia akan mulia. Baik mulia di hadapan manusia ataupun mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat harkat, martabat, kemuliaan kita sebagai manusia, yang mana pertama kitanya adalah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, dan keduanya kita termasuk orang-orang yang berilmu. Jadi dua kelompok manusia yang akan Allah muliakan dalam hidup. Pertama adalah orang yang beriman, dan yang kedua adalah orang yang berilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat kita adalah pertama kalau kita orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, kita termasuk orang yang beriman apa bukan? Beriman. Percaya tidak adanya Allah? Percaya. Apa tandanya kita percaya adanya Allah? Kita berpikir bahwa tidak akan ada alam semesta ini kalau tidak ada yang menciptakan. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan alam semesta dan makhluk termasuk kita di dalamnya. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Nabi katakan, berpikirlah kalian akan ciptaan Allah, jangan kalian berpikir tentang zat Allahnya. Lamun orang arek mikiran zat Allah moal kaarti ke otak orang, moal hancur otaknya. Tapi dengan iman, kalau kita berbicara dengan iman lebih daripada yang ada yang telah Allah ciptakan, pasti kita akan percaya insya Allah. Lagu lama irama mana aja tangan datang. Lamun tersalah lagi kan ada. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Adanya. Apa? Itu tentang syair yang berkaitan dengan Allah ciptakan alam semesta ini. Jadi
Mengapa kita wajib mencari ilmu? Karena manusia itu salah satu mulianya dengan ilmu. Makanya kita wajib mencari ilmu. Yang kedua, dalam kehidupan ini keimanan yang kuat, yang pertama tadi, yang kedua barusan ilmu pengetahuan yang harus luas. Maka orang yang beriman identik dengan orang-orang yang berilmu. Tidak sempurna ilmu seseorang kalau dia tidak beriman kepada Allah, dan tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak berilmu. Iman dan ilmu tidak bisa dipisahkan, ibarat aku dan kau. Kawas siang ujung sore, pasti adanya pagi, adanya sore, adanya malam, adanya siang, adanya iman, adanya ilmu. Tidak sempurna ilmu kalau tanpa ada iman. Maka iman yang kuat harus ada dalam diri kita. Kalau kita telah pelajaran yang lewat bahwa rukun iman itu ada berapa? Rukun iman ada berapa? Ada. Nah, pertama iman kepada Allah Subhanahu, yang Allah punya sifat yang wajib dimiliki berjumlah 20 sih. Wujud moha lil hawa qiyamuhu qadiran aliman hayam sami'an basiran. Yang kedua iman kepada para malaikat. Allah ciptakan malaikat la ta'lamu adadahum, tidak ada yang tahu jumlah malaikat semua illallah ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang wajib kita ketahui nama-namanya di dalam Al-Qur'an berjumlah ada 10 malaikat. Pertama malaikat jin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ketiga iman. Yang nomor 3 iman kepada kitab yang Allah turunkan ada berapa? 4, 1 kitab, Zabur 2 kitab, 3 kitab, 4 kitab. Yang keempat, rukun iman adalah percaya kepada Nabi dan Rasul. Nabi yang Allah utus berjumlah ada 125.000 Nabi, sedangkan Rasul ada 313 Rasul. Tidak setiap pangkat Nabi itu Rasul, tapi setiap pangkat Rasul itu sudah tentu Nabi. Cuma yang wajib kita ketahui nama-namanya di dalam Al-Quran berjumlah 25. Adam, Idris, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Nuh, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang kelima, rukun iman itu apa? Percaya adanya hari kiamat, hari yang tidak ada lagi hari setelah hari itu. Allah hancurkan bumi alam semesta ini kecuali yang ada adalah zat Allah Subhanahu. Yang keenam rukun iman adalah percaya adanya qada dan qadar. Inilah salah satu rukun iman. Kita sebagai orang yang beriman harus senantiasa ingat dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Mudah-mudahan tausiah yang singkat pada hari Jumat yang berkah ini tentang hal keimanan dan ilmu pengetahuan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan diri kita ini semua termasuk hamba-hamba yang soleh dan solehah, dan kita semoga istiqomah dalam menjalankan ibadah dan memanfaatkan waktu untuk belajar ilmu pengetahuan, insya amin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.